Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pasangan suami istri itu menikah tapi tidak berkomunikasi, sehingga semakin lama dijalani pernikahan tersebut semakin membuat tidak nyaman, semakin jauh dari apa yang menjadi harapan dan cita-citanya dulu. Padahal komunikasi sehat itu paling tidak terdiri dari 4 hal saja. Pertama, kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan. Karena apalagi suami istri itu bisa bicara, bisa ngomong, sampaikan saja apa yang menjadi harapan dan keinginannya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan, saling mendengarkan. Yang satu menyampaikan, satunya mendengarkan, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah mencari titik temu, apa yang menjadi harapan dan keinginan bisa diwujudkan ataukah tidak. Kalau tidak, apa yang bisa disepakati agar itu bisa terwujud. Nah, kemudian yang keempat, ketika betul-betul memang tidak bisa diwujudkan di luar kemampuan pasangan untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan, ya berdamai dengan keadaan tersebut. Nah, komunikasi ini penting. Kenapa itu penting? Karena komunikasi yang pertama adalah merupakan bukti komitmen. Jadi bukti komitmen bahwasanya kita memilih satu dari sekian miliar manusia di muka bumi ini untuk menjadi pasangan hidup kita, maka dialah orang yang penting untuk kita ajak bicara, kita ajak ngomong bagaimana untuk bisa mewujudkan cita-cita bersama suami istri tersebut. Apalagi nanti mendidik anak, apalagi kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat, maka komunikasi ini penting. Sependiam-pendiamnya seseorang itu, ya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginannya dengan kalimat singkat maupun kalimat yang panjang gitu. Jadi kenapa perlu berkomunikasi? Karena bukti komitmen. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena kita adalah makhluk sosial, ya. Bahkan sering disampaikan oleh para asatidz bahwasanya dulu Nabi Adam alaihissalam ketika masih berada di surga itu bisa menikmati sekian banyak fasilitas yang Allah sediakan di surga, ya. Ada berbagai macam makanan, minuman, dan ya bisa kebayang karena memang tidak bisa kita bayangkan, ya tidak bisa kita gambarkan seperti apa. Yang jelas nikmat banget karena semua fasilitas tersedia ketika Nabi Adam masih berada di surga. Tapi dia tetap merasakan gelisah sampai kemudian Allah menciptakan Hawa, ya, menciptakan ibunda Hawa. Karena apa? Ada kebutuhan untuk ngobrol, untuk ngomong, gitu. Ya. Jadi manusia itu pada akhirnya makhluk sosial. Dia fitrahnya adalah untuk bisa berkomunikasi dengan pihak orang. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh seseorang yang bisa diajaknya bicara, ya. Nah, sehingga dalam pernikahan itu juga komunikasi itu menjadi penting, karena menikah itu bukan soal hidup bersama di dalam satu atap rumah, tetapi kalau cuma tinggal bersama dalam satu atap rumah itu cuma ngekos bareng, itu namanya bukan menikah. Tapi kalau menikah itu ya berbicara lah, ya, komunikasi lah suami istri ini. Sampai kalau di dunia modern ada istilah pillow talk, ya. Pillow talk itu ngobrol menjelang tidur di atas ranjang, suami istri membicarakan apa yang terjadi hari ini, kemudian apa yang harus disikapi, bagaimana rencana hari esok, misalkan seperti itu, ya. Bahkan dalam Islam itu Rasulullah SAW sudah mencontohkan seperti itu. Rasulullah biasa ngobrol menjelang tidur itu dengan istrinya, kan seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita perlu berkomunikasi? Yang ketiga adalah karena berkomunikasi itu keputusan komunal. Jadi ketika kita belum menikah, kita bisa melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu kemudian melakukannya begitu saja. Tapi ketika setelah menikah, keputusannya menjadi keputusan komunal. Jadi nggak bisa misalkan seorang laki-laki, ya. Nah, kalau ketika dia bujangan, dia boleh misalkan saya mau makan apa. Ketika uangnya banyak, makan di restoran, mau berapapun harganya dibayar, gitu loh. Ketika nggak punya uang, kemudian dia memilih puasa, ya karena nggak ada uang sama sekali, saya puasa di hari ini, bisa. Tapi ketika sudah punya istri, sudah punya anak, apakah kemudian lantas mengatakan kita nggak ada uang, ya kalian puasa semua ya, gitu loh. Ya nggak bisa, ya. Karena apa? Ada keluarga yang kita tanggung, ya, kebutuhannya, ya, kemudian juga nutrisinya dan sebagainya. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga adalah ya tadi mencukupi kebutuhan tersebut, gitu ya. Jadi tidak bisa ketika sudah menikah seorang lagi memutuskan sendiri segala sesuatunya. Misalkan satu contoh ada seorang suami yang pulang tahu-tahu
jalan kaki. Istrinya bingung, loh motornya kemana mas? Saya gadekan misalkan gitu. Digadekan, kenapa? Loh katanya kamu kemarin butuh bayar uang SPP-nya anak-anak. Loh, ya kan bisa dibicarakan Thomas. Kalau memang kita butuh bayar SPP-nya anak-anak kan nggak harus juga gadekan kendaraan motor. Kalau motor itu digadekan, saya gimana antar jemput anak ke sekolah, gimana kamu akan beraktivitas ke kantor, gimana kalau kita ada kebutuhan untuk keluar gitu. Toh saya masih punya gelang, punya kalung, punya anting yang nggak pernah saya pakai. Kalaupun saya pakai juga nggak kelihatan sama orang karena saya pakai jilbab, pakai kerudung, nggak kelihatan juga. Kan bisa dijual dulu, nanti kalau sudah ada uangnya dibelikan lagi. Jadi bukan dengan cara menggadekan motor seperti itu, kan harusnya ngomong kan gitu loh. Jadi oke, seorang laki-laki itu berhak memutuskan apa yang menjadi keputusan terbaik dalam keluarga itu karena dia sebagai pemimpin di dalam keluarga itu. Tetapi hendaknya setiap keputusan itu dilakukan bersama. Artinya istri itu sudah tahu sejak awal bahwa ini keputusan yang harus diambil, konsekuensinya ya sudah kita jalani bersama. Jadi tetap ada musyawarah, meskipun seorang laki-laki itu berhak memutuskan apa yang harus dipilih di antara 1, 2, 3 keputusan yang bisa diambil, mana yang dipilih. Tetapi sekali lagi pasangan hidup kita juga berhak untuk kita ajak bicara. Kemudian kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena kita butuh beradaptasi dengan pasangan. Pasangan hidup kita ini berangkat dari latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang bisa jadi juga berbeda, kemudian teman bergaul yang berbeda, punya selera cita rasa makan dan kegiatan yang bisa jadi berbeda, sehingga itu butuh beradaptasi. Bahkan selama 20 tahun atau 30 tahun dia bersama orang tuanya itu kan meninggalkan kesan-kesan atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi berbeda. Misal ada satu contoh yang sederhana, ketika suami istri itu menikah punya kebiasaan yang berbeda di rumahnya dulu. Seorang istri itu diajarkan di dalam keluarganya ketika mencuci piring kotor atau gelas kotor itu ya nanti malam saja lah, kan lumayan bisa menghemat sabun. Tapi suaminya tidak, dibesarkan dari keluarga yang secara ekonomi berkecukupan, berkelapangan, sehingga setiap kali ada piring kotor atau gelas kotor yang langsung dibawa ke belakang dan langsung dicuci, dibersihkan, sehingga nggak kelihatan semrawut itu. Nah, ketika suami melihat ada tumpukan piring kotor, gelas kotor, suaminya protes, loh, kok nggak dicuci sih, kok berantakan sekali sih, kan al-nadzafatu minal iman, kan kamu tahu deh kebersihan itu daripada sebagian daripada iman, dia bilang itu. Begini mas, selama ini saya diajarkan oleh ibu, kan lumayan bisa menghemat sabun. Kebutuhan untuk mencuci piring atau gelas itu paling kebutuhan sabunnya cuma sedikit sebenarnya, dan kalau setiap kali sedikit dicuci itu boros di sabunnya. Hanya sekedar ini mereka bisa bertengkar gitu loh, karena kebiasaan yang berbeda. Ada juga kisah berkenaan dengan orang ketika orang Sunda menikah dengan orang Maluku. Kemudian ketika di sana nunggu sampai jam 10 siang ya belum keluar sarapan. Dia merasa bingung, ini mertuaku kok pelit banget ya, nggak menyediakan makanan, cuma menyediakan kopi sama pisang goreng, dia bilang itu. Dia baru tahu ketika jam 10 makanan keluar itu bahwa saya kebiasaannya seperti itu, bukan orang mertuanya pelit, tapi memang kebiasaan sarapan di sana itu jam 10 pagi gitu. Tapi nggak tahu dia sekarang mungkin ada sarapan juga di sana, kan itu dulu seperti itu. Jadi kalau mungkin hari ini di tempat kita setiap pagi jam 5 pagi aja atau jam 6 pagi sudah bisa banyak menu yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, bisa jadi di tempat yang lain tuh nggak ada sarapan pagi, adanya makan tuh jam 10 pagi misalkan, seperti itu. Nah itu kan butuh beradaptasi. Belum lagi masalah komunikasi, misalkan kultur di keluarganya kalau ngomong intonasinya tinggi, misalkan ketika menikah, sementara kita dari lingkungan masyarakat Jawa yang terkenal kalem misalkan, seperti itu kan butuh penyesuaian juga. Nah, jadi kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena memang butuh juga adaptasi, sehingga kita bisa mengenali pasangan. Oh, kebiasaan seperti ini. Oh, memang ini tidak bisa diubah, dan kita harus berdamai dengan itu. Ya. Ini karena penting ya untuk komunikasi sehat suami istri itu, jangan sampai kita tidak
pahami bahwa kita merasa saya kan memang orangnya pendiam, karena ada juga seorang ibu yang tersiksa dengan suami yang pendiam, karena setiap kali istrinya ngomong apa saja suaminya cuma bisa bersikap diam kan gitu loh. Mas, waktunya bayar SPP, diam. Mas, kapan kita jalan-jalan, diam, dia bilang itu. Kan mengecewakan sekali ketika ditanya apa-apa cuma bisanya diam. Padahal dulu dia mendapatkan punya suami pendiam supaya nggak terlalu ramai di rumah itu. Jadi dia membayang kalau punya suami pendiam itu setiap kali dia minta sesuatu langsung bisa diwujudkan kan gitu loh. Ya. Jadi nggak ramai, nggak ribut gitu loh. Malah justru karena suami terlalu pendiam itu membuat rumah tangga itu jadi tidak nyaman, jadi sering ribut mereka gitu. Alhamdulillah menjalik. Ya baik, itu beberapa tips komunikasi sehat yang kita perlu pahami. Jadi kenapa kita perlu berkomunikasi? Karena kita komunikasi itu bukti komitmen. Kemudian karena kita makhluk sosial, karena kita berkomunikasi itu berarti keputusannya komunal, dan karena kita butuh beradaptasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.